Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alif Tito Marcelo Kemal dengan nomor induk mahasiswa 2121096 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu materi pendidikan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Budian Rifayati. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak videonya. Cekidot. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian materi pendidikan. Sebelum kita memahami lebih dalam apa itu materi pendidikan, alangkah baiknya kita harus paham terlebih dahulu pengertian dari materi pendidikan. Nah, langsung saja Hamdani Ihsan menyatakan bahwa materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi pelajaran tersebut telah ditetapkan dalam kurikulum yang disusun bersama oleh pengambil kebijakan suatu pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Nah, menurut M.R. Hamalik menyatakan bahwa materi pendidikan pada hakikatnya adalah isi dari kurikulum tersebut. Dalam Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Dadang Suhardan menyatakan bahwa isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Selain itu, isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. Safruddin Nurdin dan Muhammad Bashiruddin menyatakan bahwa ada beberapa alasan perlunya pilihan materi pendidikan yang didasarkan pada luasnya ilmu pengetahuan, sehingga tanpa adanya pilihan materi bisa menggamburkan dalam pelaksanaan pendidikan, karena dapat terjadi apa yang dipelajari di sekolah beraneka ragam coraknya, sehingga apa yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan itu tidak tercapai sebagaimana mestinya. Itu. Nah, jadi materi pendidikan itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan pendidikan itu tidak akan tercapai sebagaimana mestinya tanpa pembekalan anak didik dengan materi pendidikan. Bila rumusan tujuan pendidikan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, materi yang diperlukan juga harus berbeda. Materi pendidikan dalam masyarakat sekuler mesti berbeda dengan pendidikan dalam masyarakat yang religius. Begitu pula materi pendidikan masyarakat industri harus berbeda dengan materi pendidikan dalam masyarakat agraris. Seperti itu. Itu sedikit penjelasan dari pengertian materi pendidikan. Materi yang kedua yaitu prinsip materi pendidikan, yang dimana prinsip-prinsip ini dijadikan dasar dan sangat penting dalam proses pengembangan materi pembelajaran, yaitu antara lain yang pertama, relevansi, yang artinya kesesuaian. Materi pembelajaran itu hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Dengan kata lain, materi pembelajaran memiliki keterkaitan dengan standar kompetensi dasar, dan indikator. Terus yang kedua yaitu konsistensi, yang artinya keajegan. Jika kompetensi dasar ini harus dikuasai peserta didik ada 4, maka materi yang harus diajarkan juga meliputi 4 macam, tidak boleh kurang seperti itu. Lalu yang ketiga adekuasi, yang artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi itu tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu jenis materi pendidikan.
Jenis-jenis materi pembelajaran ini diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Kata kuncinya adalah nama, jumlah, tempat, lambang. Contoh, nama-nama surat wajib, lalu nama rasul, nama malaikat, peristiwa Isra Mi'raj, serta nama-nama pahlawan kemerdekaan dan lain-lain. Yang kedua yaitu konsep. Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan lain sebagainya. Kata kunci dari konsep ini adalah definisi, klasifikasi, identifikasi, ciri-ciri, dan contohnya seperti pengertian sholat menurut bahasa dan istilah, ciri-ciri makhluk hidup, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu prinsip. Prinsip merupakan hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Kata kuncinya adalah hubungan sebab akibat. Maka, lalu contohnya dalil tentang kewajiban melaksanakan sholat dan lain-lain. Yang keempat yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Jadi harus sistematis secara urut. Contohnya praktik, penelitian sosial, dan sebagainya. Kata kunci dari prosedur ini adalah langkah-langkah mengerjakan tugas secara urut. Contohnya langkah-langkah pelaksanaan sholat wajib. Nah, di dalam sholat wajib ini kan kita harus melaksanakan dengan urut, tidak boleh ada yang diloncat-loncat seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu sikap atau nilai. Sikap atau nilai ini merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, dan bekerja, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap toleransi dalam menghadapi fenomena sosial yang bervariasi. Nah, itu penjelasan dari jenis-jenis materi pendidikan. Materi yang keempat yaitu urutan materi pendidikan. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta ke dalamnya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu yang pertama pendekatan prosedural atau urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Jadi pendekatan prosedural ini adalah urutan materi untuk mencapai agar peserta didik dapat mencapai standar kompetensinya. Contohnya dalam urutan prosedural atau tata cara pada mata pelajaran biologi, peserta didik harus mencapai standar kompetensi melakukan percobaan fermentasi nata de coco agar peserta didik berhasil mencapainya atau berhasil paham bagaimana cara fermentasi nata de coco. Yang pertama harus melakukan langkah-langkah berurutan mulai dari persiapan media starter, penyaringan dan pendidian air kelapa, inokulasi atau pencampuran dengan starter, fermentasi, dan pemanenan. Nah, produser penelitian tersebut dapat disajikan dalam materi pembelajaran sebagai berikut. Materi pembelajaran menyusun rancangan percobaan fermentasi nata de coco. Nah, kita harus bisa menjelaskan urutan-urutan materinya seperti menentukan judul acara percobaan, merumuskan tujuan percobaan, dan menentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan, menyusun cara kerja. Itu pendekatan prosedural. Lalu yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Nah, urutan materi pembelajaran secara hierarkis ini menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Materinya sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Jadi tidak bisa meninggalkan materi yang dahulu sudah diajarkan
lalu ditinggalkan begitu saja, itu tidak bisa. Lalu harus dipelajari karena itu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Contohnya berjenjang menyusun rancangan penelitian agar peserta didik mampu menyusun rancangan penelitian. Peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep-konsep dasar pengetahuan yang mencakup. Yang pertama yaitu kenyataan hipotesis, fakta generalisasi, fenomena atau gejala proporsi, masalah postulat, data, teori, dan bukti atau asumsi. Selanjutnya, peserta didik menerapkan konsep tersebut dalam pelaksanaan penelitian. Contoh, untuk dapat mempelajari persilangan Mendel baik sifat monohibrida maupun dihibrida, maka siswa harus memahami terlebih dahulu konsep teori Mendel 1 dan 2. Untuk itu, sebagai guru harus mengajarkan prinsip barulah kepersilangan Mendel, penjimbangan hukum Mendel, dan seterusnya. Itu pendekatan hierarkis. Itu saja penjelasan dari urutan materi pendidikan. Oke, materi yang terakhir yaitu implementasi materi pendidikan dalam pembelajaran. Nah, secara sederhana, implementasi itu bisa diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan dalam pembelajaran. Nah, menurut Majon dan Wildavsky, mengemukakan implementasi itu sebagai evaluasi. Brown dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Jadi, pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLuhan. Adapun Schoenberg yang melupakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Nah, dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi itu bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang sudah terencana lalu dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan maupun tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu, implementasi ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek-objek, yaitu kurikulum contohnya. Dalam kenyataannya, implementasi kurikulum ini menurut Fulan merupakan proses untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Dalam konteks implementasi kurikulum, pendekatan-pendekatan yang telah dikemukakan di atas memberikan tekanan proses. Esensinya adalah suatu proses aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain tertulis agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan pelaksanaan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa sama karena kita hidup di kalangan orang-orang yang berbeda, tingkat kematangan orang, kepribadian orang juga berbeda-beda, maka dari itu pendekatan juga harus dilaksanakan dengan beda-beda. Nah, dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman ini menjelaskan bahwa implementasi itu dilakukan sebelumnya penyebaran atau diseminasi kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan, program mendeskripsikan sumber-sumber baru, dan mendemonstrasikan metode pengajaran yang digunakan. Lalu yang kedua, menekankan pada fase penyempurnaan. Kata proses dalam pendekatan ini menekankan pada interaksi antara pengembang, guru, praktisi, atau pengembangan melakukan pemeriksaan pada program baru yang telah direncanakan, sumber-sumber baru, dan memasukkan isi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program. Pengembang mengadakan loka karya atau diskusi-diskusi dengan guru untuk memperoleh masukan-masukan. Nah, implementasi dianggap
selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Lalu yang ketiga, implementasi. Memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi program-program yang sudah dilaksanakan dan sudah diorganisasikan bentuk kurikulum desain atau dokumentasi. Nah, itu penjelasan dari implementasi materi pendidikan dalam pembelajaran. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan maupun dalam penyampaian materi yang kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.